Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita diberikan hidayah, taufik di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, ma'asyiral muslimin, hari Kamis tanggal 7 Safar 1426 Hijriah atau tanggal 17 Maret 2005, saya akan menyampaikan yang berkaitan tentang masalah ruqyah, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk kaum muslimin. Karena kalau kita lihat sekarang ini, banyaknya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan banyak juga penyakit-penyakit yang mengenai mereka dan juga musibah yang mengenai mereka. Apakah itu kemasukan jin, sihir, dan penyakit-penyakit yang lain yang harus diobati dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Tapi kebanyakan di antara mereka mengobatinya dengan cara syirik, dengan cara sihir, dan cara-cara yang bid'ah. Karena itu dalam kesempatan ini saya akan jelaskan tentang pentingnya penyembuhan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ruqyah Nabi yang sahih. Tidak diragukan lagi bahwa penyembuhan dengan Al-Quran dan dengan apa-apa yang ditegaskan dari Nabi SAW berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 44, "Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pengertian dari Al-Quran pada ayat di atas adalah Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran secara keseluruhan adalah penyembuh, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat di atas. Allah berfirman juga dalam surah Yunus ayat 57, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian, Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan dilakukan secara baik terhadap penyakit dengan didasari dengan kepercayaan dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satu penyakit pun yang mampu melawan Al-Quran untuk selama-lamanya.
Bagaimana mungkin penyakit-penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Allah, Rabb bumi dan langit, yang jika firman-firman itu turun ke gunung, maka ia akan memporak-porandakan gunung-gunung tersebut, atau jika turun ke bumi, niscaya ia akan membelahnya. Oleh karena itu, tidak ada satu penyakit hati dan juga penyakit fisik pun melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Ada sebab-sebab kesembuhannya serta pencegahan terhadapnya bagi orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik, juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dari dua macam, yaitu penyakit syubhat, penyakit kesamaran, ketidakjelasan, keraguan-raguan, dan yang kedua penyakit syahwat, yaitu penyakit hawa nafsu. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit hati secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab, sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 51, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, sedang dia dibacakan kepada mereka, sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Allamah Ibnu Qayyim mengemukakan, "Faman lam yashfihil Qur'anu fala syafahu Allahu, wa man lam yakfihi fala kafahu Allahu." Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya, dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Ini terdapat dalam kitab Zadul Ma'ad juz yang keempat. Mengenai penyakit-penyakit badan atau fisik, Al-Quran telah membimbing dan menunjukkan kita kepada pokok-pokok pengobatan penyembuhannya dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya, yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan terdapat di dalam Al-Quran, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Ini bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Jika seorang hamba melakukan penyembuhan dengan Al-Quran secara baik dan benar, niscaya dia akan melihat pengaruh yang sangat menakjubkan, dan dalam sekejap insya Allah Allah akan menyembuhkan penyakitnya. Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mencoba ketika dia jatuh sakit, kemudian dia tidak menemukan dokter yang bisa menyembuhkan, maka kata Imam Ibnu Qayyim, saya berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Maka aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku ambil segelas air Zam-Zam dan membacakannya padanya surah Al-Fatihah berkali-kali, lalu aku minumnya hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Selanjutnya aku bersandar dengan cara tersebut dalam mengobati berbagai penyakit, dan aku merasakan manfaat yang sangat besar. Kemudian aku beritahukan kepada orang banyak yang mengeluhkan suatu penyakit, dan banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz yang keempat, dan dalam kitab Ad-Da wad Dawa. Demikian juga pengobatan dengan ruqyah. Ruqyah Nabawi yang diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, merupakan obat yang sangat bermanfaat. Apabila doa tersebut terhindar dari penghalang-penghalang terkabulnya doa tersebut, maka ia merupakan sebab yang sangat bermanfaat dalam menolak hal-hal yang tidak disenangi, dan akan tercapai hal-hal yang diinginkan. Yang demikian itu termasuk salah satu obat yang sangat bermanfaat, terutama bagi orang-orang yang terkena sihir, kemasukan jin, atau penyakit-penyakit yang lainnya. Maka dengan Al-Quran ini dapat menyembuhkan, dan juga dengan hadis Nabi yang sahih dapat menyembuhkan. Dan yang perlu diperhatikan bahwa ayat-ayat
zikir-zikir, doa-doa dan beberapa ta'awudz, permohonan perlindungan kepada Allah yang dipergunakan untuk mengobati atau untuk ruqyah, pada hakikatnya pada semua ayat, pada semua zikir-zikir dan doa-doa yang datang dari Nabi, semuanya memberikan manfaat yang besar dan juga dapat menyembuhkan. Namun ia memerlukan penerimaan dari orang yang sakit dan kekuatan orang yang mengobati dan pengaruhnya. Jika suatu penyembuhan itu gagal, maka yang demikian itu disebabkan oleh lemahnya pengaruh pelaku, atau karena tidak ada penerimaan oleh pihak yang diobati, atau adanya rintangan yang kuat dalamnya yang menghalangi reaksi obat. Pengobatan dengan ruqyah dapat dicapai dengan dua aspek, yaitu dari pihak pasien, orang yang sakit, dan pihak orang yang mengobati. Dari pihak pasien, yaitu dia harus mempunyai kekuatan, kesungguhan, bergantung kepada Allah, serta keyakinan yang pasti bahwa Al-Quran memang penyembuh sekaligus rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan ta'awudz yang benar, yang sesuai dengan antara hati dan lisan, maka yang demikian itu merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap penyakit, perlawanan kepada syaitan yang mengganggu, dan juga perlawanan kepada orang yang menyihir. Dan seorang yang melakukan perlawanan tidak akan memperoleh kemenangan dari musuh kecuali dengan dua hal. Yang pertama, keadaan senjata yang dipergunakan haruslah benar, bagus, dan kedua tangan yang menggunakannya juga harus kuat. Jika salah satu dari keduanya hilang, maka senjata itu tidak banyak berarti, apalagi jika kedua hal itu tidak ada. Karena itu senjata yang kuat yaitu bertauhid kepada Allah, tawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah saja. Ini senjata yang paling kuat. Yang kedua, dari pihak yang mengobati dengan Al-Quran dan Sunnah juga harus memenuhi kedua hal di atas. Karena itu Imam Ibn Tin mengatakan ruqyah dengan menggunakan beberapa kalimat ta'awudz, kalimat perlindungan, dan juga yang lainnya dari nama-nama Allah adalah pengobatan rohani. Jika dilakukan oleh lisan orang yang baik, maka dengan izin Allah kesembuhan tersebut akan terwujud. Nah, sekarang saya akan bahas yang pertama tentang definisi ruqyah. Ruqyah jamaknya ruqa, yaitu al-audha atau ta'wid, wa hiya al-ayatul ruqa wa hiya al-ayat wal adhkar wal adiyah allati tuqra'u 'ala al-marid wa hiya allati tusamma bil azaim. Ruqyah yaitu perlindungan dengan ayat-ayat, zikir-zikir, doa yang dibacakan kepada orang sakit, yang dinamakan juga dengan azaim. Atau ruqyah yarqi bihal insan min faza'in au junun au ghairihi. Ya, doa perlindungan yang biasa dipakai untuk menjampi orang sakit atau orang yang takut, orang gila atau yang lainnya. Dan ruqyah ini ada sebelum Islam. Jadi sebelum Islam ini ruqyah itu sudah ada, seperti disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu datang ke rumahnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat bahwa istrinya datang kepadanya seorang yang meruqyah. Kemudian dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna ala Abdullah la aghniya yani syirik. Sesungguhnya keluarga Abdullah bin Mas'ud itu sangat jauh dari perbuatan syirik. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkallah syirik. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengajarkan kepada istrinya, sesungguhnya cukup kalau engkau sakit, engkau berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama.